Hi everyone. We are Blob. Yuk ikuti perjalanan kami untuk berbagi informasi mengenai mendalami makna birokrasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah birokrasi oleh Laura Nuriski Karina Versti. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu makna birokrasi. Birokrasi berasal dari bahasa Perancis, bureau yang artinya meja tulis, dan kratos dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan. Birokrasi terdiri dari dua persepsi, yaitu positif dan negatif. Dalam arti negatif, birokrasi adalah prosedur yang berbelit dan menyulitkan. Dalam arti positif, birokrasi merupakan upaya mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar tertib dan mendistribusikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, menurut para ahli, Max Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi rasional untuk memperlancar pemerintahan. Ciri yang pertama, pejabat bersifat independen tetapi diawasi oleh masyarakat. Yang kedua, setiap jabatan disusun dalam hierarki. Terdapat kekuasaan yang lebih besar dan lebih kecil. 3. Tugas dan fungsi jabatan diisi secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Kemudian, setiap kantor mempunyai kontrak departemen yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, yaitu marital system. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya dan harus dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak pensiun sesuai tingkatan. Dan yang terakhir, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas. Terdapat pengendalian dan pengawasan sistem yang dijalankan secara disiplin juga. Adapun menurut Martin Albrow dalam Sauhar, birokrasi terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu birokrasi as rational organization, di mana birokrasi dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya dan mengacu pada pertimbangan yang rasional. Contohnya, dalam perumusan anggaran harus dilaksanakan secara rasional sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu birokrasi as rule by official, di mana birokrasi dilaksanakan sebagai aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan yang dibuat untuk mempermudah proses pelayanan publik. Ketiga yaitu birokrasi as organization inefisiensi, di mana birokrasi sebagai pemborosan oleh organisasi, yaitu sumber daya waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Birokrasi ini dianggap sebagai penyakit organisasi modern seperti pembekakan pegawai, biaya yang tinggi, dan sulit beradaptasi. Yang keempat yaitu birokrasi as public administration, di mana birokrasi sebagai unsur pelaksana bagi administrasi publik untuk pelayanan masyarakat agar tercapainya efektif, efisien, dan rasional. Kemudian birokrasi as administration by official, di mana birokrasi sebagai administrasi dilaksanakan oleh pegawai, dan ini merupakan campuran dari birokrasi as rule by official dan birokrasi as public administration. Yang ada lagi nih kawan, yaitu birokrasi as the organization, di mana organisasi yang memiliki struktur dan aturan juga melihat unsur sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir ada birokrasi as modern society, di mana birokrasi merupakan ciri masyarakat modern. Nah, dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan berikut. Yang pertama yaitu birokrasi sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat atau pejabat. Yang kedua, menurut Parkinson, birokrasi merupakan organisasi yang gemuk atau membengkak dengan jumlah pegawai yang besar. Yang ketiga, menurut organisasi, birokrasi sebagai bentuk perluasan kekuasaan baik positif maupun negatif, dengan negatif untuk kepentingan individu. Dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem kerja yang berlaku dalam organisasi baik publik ataupun swasta yang mengatur tingkat internal dan eksternalnya. Nah, birokrasi ada tipologi atau modelnya nih kawan, yang terbagi menjadi 2 tipe, yaitu otoritas dan derajat keterbukaan. Wah, apa tuh? Berdasarkan otoritas, birokrasi menjadi 3 jenis, yaitu birokrasi tradisional, karismatik, dan legal rasional. Birokrasi tradisional sumber legitimasinya adalah waktu. Kemudian birokrasi karismatik dengan kepribadian pemimpinnya yang luar biasa, sehingga dapat menjalankan birokrasi sesuai dengan tujuan. Kemudian birokrasi legal rasional yang bersumber pada aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan. Nah, berdasarkan derajat keterbukaan, aku tahu nih ada 3 tipe, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Bener kan? Ya, dengan model birokrasi terbuka yaitu keterbukaan aksesibilitas masyarakat pada birokrasi, sehingga banyak kelompok lain yang bisa memasuki jajaran birokrasi. Model birokrasi tertutup kebalikan dari model birokrasi terbuka nih, sehingga orang-orang susah untuk memasuki birokrasi dan terdapat kelas yang memiliki hak tertentu. Kalau model birokrasi campuran, masyarakat sudah sadar nih bahwa terdapat keterbatasan yang menjadi kelemahan birokrasi, sehingga dapat masuknya para ahli. Nah, di sini kita ada 2 contoh birokrasi nih. Yang pertama yaitu pemerintah daerah, karena terdapat struktur yang jelas seperti kepala desa, sekretaris, dan aparat desa. Kedua yaitu Dispenduk Capil, di mana terdapat pembagian pelayanan yang jelas seperti pelayanan pendaftaran penduduk, administrasi kependudukan, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai patologi birokrasi atau penyakit birokrasi.
Menurut Gerald E. Kayden, patologi birokrasi merupakan berbagai bentuk penyakit yang melekat dalam birokrasi, sehingga mengalami disfungsi dengan sumber atau disebabkan oleh pejabat atau lembaga. Organisasi dan perilaku birokrat yang inefektif dan inefisien ini ditandai dengan melakukan kesalahan dan tidak dapat berubah dari kesalahan tersebut. Nah, tokoh dari patologi birokrasi ini ada Bapak Sondang P. Siagian, Perry Bushman, dan Gerald E. Kayden. Contoh dari patologi birokrasi seperti penanganan pelayanan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, praktek KKN atau imbalan, dan banyak sebagainya. Waduh, kalau begitu kita sebagai masyarakat harus jauh-jauh nih dari patologi birokrasi ya. Dan kita juga harus turut vokal dan mengawasi pemerintahan di negara kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi nih. Berikut daftar pustaka atau sumber yang kami ambil dalam mengutip materi birokrasi ini. Sekian, terima kasih atas partisipasinya dalam video ini. Dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Sampai bertemu lagi.